Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Edi Prayitno, sang mu'alaf, masih dalam pembahasan soal kristologi. Semoga bermanfaat. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa a'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Saat ini saya lagi menikmati hawa pegunungan, hawa kebun ini. Ini adalah kebun raya Purwodadi. Udaranya sejuk sekali di sini. Ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri bersama-sama. Di tengah-tengah wabah Covid yang masih belum reda ini, kita masih diberi kesempatan untuk menghirup napas udara yang segar di tengah-tengah kebun yang hijau ini. Saya juga berdoa mendoakan pada saudara-saudaraku semuanya. Semoga saudaraku semua masih dalam keadaan sehat juga. Yang saat ini sakit, semoga Anda segera diberi kesembuhan. Baiklah, kali ini saya akan membawakan sebuah berita ini sebetulnya. Jadi kemarin pada hari Rabu, pada tanggal 10 Maret 2021 itu di Malaysia. Jadi ini kejadiannya di Malaysia. Memutuskan ya. Jadi sebuah pengadilan memutuskan waktu itu bahwa pemakaian kata Allah atau Allah di sana diizinkan kembali kepada orang-orang Kristen, karena selama 3 dekade waktu itu ya, 3 dekade di sana itu pemakaian kata-kata Allah atau Allah ini dilarang karena menganggap itu bisa merancukan sesembahan Kristen dan sesembahan Islam, karena kata-kata Allah itu berasal dari Arab dan itu sering dipakai oleh orang-orang Muslim untuk menyembah Tuhan. Jadi pemerintah Malaysia, karena di sana mayoritas Muslim dan juga menghendaki supaya tidak terjadi kekacauan masalah ini, akhirnya diputuskan tidak boleh menggunakan kata Allah atau Allah di sana. Bahkan waktu itu Ustadz Menahem Ali sempat menjadi tim ahli di sana. Itu diundang kerajaan Malaysia khusus ya untuk berbicara masalah ini, masalah penggunaan kata Allah ini atau Allah ini. Karena apa? Karena memang banyak kesalahan yang dilakukan oleh tim penerjemah Alkitab dalam mentranslate ya. Jadi penggunaan kata Allah atau Allah itu di dalam Alkitab sudah banyak diselewengkan. Nanti kita bicarakan lebih lanjut ya. Jadi kisahnya sejak tahun 1986 di sana itu dilarang oleh Kementerian Dalam Negeri Malaysia. Jadi seluruh media massa Malaysia, baik itu cetak atau video, orang-orang Malaysia tidak boleh, yang Kristen terutama ya, tidak boleh mengucapkan atau menggunakan atribut-atribut Islam, terutama kata-kata Allah ini. Dan sejak kemarin, jadi sejak Selasa kemarin, jadi Selasa 10 Maret kemarin itu ada keputusan pengadilan diperbolehkan lagi dipakai. Apa saja yang diperbolehkan? Itu ada beberapa. Pertama yaitu Allah atau Allah, kata-kata tulisan Allah atau Allah, kemudian kata-kata Baitullah atau Ka'bah, kemudian kata-kata sholat. Jadi 4 kata-kata yang sering dipakai orang Muslim ini akhirnya diperbolehkan kembali ya, dipakai di sana. Jadi itu ya. Jadi kisahnya itu seperti itu. Jadi di Malaysia itu pertama dilarang menggunakan kata Allah, memisahkan supaya jelas antara sesembahan orang Muslim dan sesembahan orang Malaysia. Sesembahan orang Muslim dan sesembahan orang Kristen.
Mungkin bisa diganti dengan istilah-istilah yang ada di Alkitab. Kita ketahui bersama bahwa orang Kristen ini asalnya itu mengambil sumber kitab sucinya itu adalah awalnya dari kitab suci Perjanjian Lama, itu adalah tanah itu adalah Taurat, Nevi'im dan Ketuvim dipakai mereka. Kemudian ucapan-ucapan dari Bani Israel, kaumnya Nabi Musa di dalam kitab Taurat itu dipakai oleh orang-orang Kristen sampai hari ini. Dan pemakaian sebutan-sebutan sesembahan ya, sebutan-sebutan sesembahan mereka itu diawali dari sesembahan orang-orang Yahudi. Tetapi di perjalanannya, karena orang-orang Kristen ini akhirnya banyak muncul pengajaran-pengajaran, akhirnya penyebutan-penyebutan sesembahan mereka pun akhirnya menjadi muncul beberapa macam. Contohnya ada kelompok yang pro menggunakan kata-kata Allah atau Allah dengan asumsi bahwa mereka menggunakan kata kalimat ini sejak lama, sejak beberapa abad ya, 3 abad lebih. Itu Kristen-Kristen Syria, itu terutama Kristen Arab, itu mereka masih menggunakan kata Allah atau Allah sampai hari ini. Kemudian kelompok yang kedua adalah kelompok yang anti. Jadi ada Kristen yang anti menggunakan kata-kata Allah. Jadi ini sebagai pengetahuan untuk teman-teman Muslim ya. Jadi kalau teman-teman Muslim kadang-kadang waktu dialog dengan orang Kristen itu jangan disamakan semua, karena waktu dialog dengan orang Kristen itu jangan disamakan semua, karena orang Kristen itu ada yang pro kata-kata Allah, ada yang anti. Siapa yang anti? Yang anti ini adalah dari kelompok-kelompok, biasanya dari kelompok Mesianik dan kelompok dari saksi-saksi Yehova. Mereka menerjemahkan Alkitab dengan terjemahan mereka sendiri, tidak ikut terjemahannya LAI. Tetapi sumbernya masih sama dari kitab yang asal mula ya, tetapi kata-kata yang ada kata-kata Allah atau Allah itu mereka ganti semua menjadi Yahweh. Itu biasanya orang-orang dari saksi-saksi Yehova. Jadi semua kata-kata Allah atau Allah diubah, diganti menjadi Yahweh. Kemudian kelompok yang ketiga adalah kelompok yang Unitarian. Mereka masih menganggap Tuhan itu Allah. Meskipun sebutan mereka pun terpecah, itu ada yang menyebut Allah, ada yang menyebut Yahweh, ada yang menyebut Adonai, ada yang menyebut Elohim ya. Tetapi mereka masih berpandangan lurus, tauhid. Mereka menamakan dirinya Kristen Unitarian. Ini nanti akhirnya biasanya bentrok dengan kelompok Kristen Trinitas yang beberapa hari lalu saya bahas itu. Jadi sampai hari ini beberapa pendeta mereka pun sampai hari ini ya masih bentrok antara yang Unitarian dan Trinitas. Bahkan pendeta Tewu mengatakan paham Trinitas itu paham yang tidak bagus untuk dipakai untuk penginjilan, karena banyak orang menolak istilah Trinitas ini. Nah, saya kembali lagi ke masalah di Malaysia tadi. Sebetulnya di Malaysia terjadi itu tuntutan semacam itu juga ada di Indonesia waktu itu. Tapi kalau di Indonesia memang agak sulit untuk menerapkan menolak atau orang Islam mengajukan gugatannya seperti di Malaysia, karena kita lebih heterogen ya, dan kemajemukan terjadi di negara NKRI ini. Meskipun tim kami dari Abdul Hawasian Foundation dan juga tim At-Tauhid yang dipimpin oleh Bapak Menahem Ali pernah mengajukan nota keberatan kepada LAI, terutama penggunaan kata Allah yang salah. Yaitu nanti ada pembahasan sendiri ya. Jadi kita sudah mengajukan nota keberatan itu. Kemudian kita kembali ke kasus di Malaysia tadi. Jadi di Malaysia ini sebetulnya ada 2 kelompok juga. Seperti di Indonesia, kelompok yang pro dengan kata-kata Allah di dalam kitab sucinya. Makanya kalau mereka dilarang menggunakan kata-kata Allah di dalam kitab sucinya, mereka protes, bahkan menuntut sampai ke pengadilan. Akhirnya pengadilan memutuskan okelah diterima sekarang, meskipun sudah terjadi beberapa puluh tahun yang lalu sudah dilarang ya. Kemudian yang kelompok yang anti dengan kata-kata Allah ini, mereka sangat tidak suka. Jadi mereka masih tetap menghendaki bahwa
kitab suci mereka tidak boleh ada kata-kata Allah, dengan tuduhan bahwa Allah ini adalah Allahnya orang Islam. Allah ini adalah berhala, dia sebut. Allah ini adalah dewa-dewa, berhala. Orang Islam dianggap menyembah dewa, dan dewanya bernama Allah atau Allah itu dewa. Bahkan mereka mengatakan itu dewa bulan lah, dewa bulan ya, dewa bulan, karena mereka sering melihat logo bintang dan rembulan ya di atas masjid itu. Mereka mengatakan itu loh Tuhannya orang Islam ya. Di atas masjid itu dewa bulan ya. Meskipun itu ya nggak betul sama sekali ya. Tapi yang terjadi seperti itu memang terjadi. Berarti mereka menganggap kata-kata Allah atau Allah itu adalah dewa. Jadi itu harus disingkirkan dari terjemahan kitab suci mereka. Jadi ada dua kelompok ya. Yang kelompok satunya pro dengan kata-kata Allah. Mereka tidak suka kalau kata-kata Allah atau Allah itu dihapus. Yang kedua adalah kelompok Kristen yang anti, yang terutama dari kelompok Mesianik dan saksi-saksi Yehova. Kemudian kenapa muncul perbedaan semacam ini? Ini tak lebih adalah dari kita runut itu adalah dari asal mula agama ini ya. Jadi agama Kristen itu asal mulanya dari ajaran yang berkembang di Israel sana ya, di Palestina, terutama di zamannya Nabi Isa atau Yesus, dan dilanjutkan oleh para murid dan juga Paulus untuk menyebarkan agama Kristen. Awal-awalnya adalah mereka itu sampai hari ini orang-orang Israel, terutama kaum dari Nabi Musa, itu menyebut nama Tuhan mereka itu adalah berasal dari kata-kata tulisan YHWH, YHWH, YHWH. Dan itu adalah 4 huruf mati sebetulnya. Tetragrammaton itu tidak bisa disebutkan karena tulisannya huruf mati. Tetapi oleh orang-orang Kristen ditambahi vokal tengah-tengahnya. Itulah sebabnya ada yang mereka menyebut Yahweh, ada yang menyebut Yehuwa, ada yang menyebut Yehwah, Yahweh, kemudian Yehovah dan sebagainya ya. Ada sebutan-sebutan banyak. Terutama dari seksi Yehova kemudian mengubah semua kata-kata Allah atau Allah itu menjadi ini. Jadi diganti menjadi Yahweh. Padahal kalau kita melihat tradisi di Yahudi ya, sampai hari ini orang kalau mendapati tulisan YHWH itu mereka itu mensucikan benar ini tulisan ini. Karena di sana disebutkan tidak boleh menyebut nama Tuhan itu dengan sembarangan, dan mereka tidak mau menyebut nama ini menjadi Yehuwa, Yahweh atau apa, nggak mau. Kalau dia menemukan tulisan semacam itu, dia ganti menjadi Adonai atau Elohim. Jadi mereka mengganti jadi Elohim. Tetapi orang-orang Kristen dari saksi-saksi Yehova itu mengubah semua kata-kata itu, bahkan di kitab sucinya di Perjanjian Baru juga, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, semuanya diganti menjadi Yahweh. Padahal orang Ibrani sampai hari ini itu tidak sembarangan mengucap kata Yahweh ini. Mungkin dalam 1 tahun hanya 2 kali, 3 kali, itu pun diucapkan di perayaan Yahudi ya. Dan itu yang mengucapkan adalah imam besar. Tidak boleh sembarangan orang mengatakan Yahweh di sana. Beda dengan orang-orang dari kelompok seksi Yehova ini. Itu masih penyebutannya. Belum lagi kalau kita gabungkan dengan kemunculan Yesus yang mereka anggap sebagai Tuhan, pecah lagi nanti kelompoknya ini. Munculnya nanti ada kelompok Trinitas, kemudian kelompok Unitarian, kelompok Mesianik juga, kemudian dari kelompok Ortodok. Jadi itu ya. Jadi masalah penyebutan nama Allah atau Allah ini boleh apa tidak itu sebetulnya di Kristen itu pecah. Dan alhamdulillah kita sebagai orang muslim ini sudah finish ya sebetulnya. Sebetulnya kita ini sudah finish. Al-Quran itu sudah sempurna. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, itu sudah diputuskan bahwa nama Allah itu adalah sesembahan kita. Tidak ada sesembahan yang lain. Dan semua ini clear, close. Dari kelompok Islam manapun tidak ada perbedaan siapa yang disembah, baik itu Syiah, Sunni atau dari kelompok-kelompok yang lain-lain ya. Apalagi kelompok-kelompok kecil
Tetapi beda dengan orang-orang Kristen, mereka belum finish penyebutan Tuhan-Tuhan mereka. Ini beda dengan orang Islam. Demikian ya, kita sangat bersyukur karena Islam ini hadir, kita lebih dikenalkan lagi dengan siapa Tuhan yang benar. Islam sudah menemukan Tuhan yang benar, jadi beruntunglah saudara-saudaraku yang saat ini sudah menjadi Muslim. Anda yang belum Muslim, silakan belajar Islam, masuk Islam, supaya Anda tidak bingung siapa yang Anda sembah. Demikian dari saya, semoga ini ada manfaatnya. Saya mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.